Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita melanjutkan bab kemarin, masuk ke bab 2, tapi ada 2 part ya, karena mungkin terlalu panjang kalau kita bahas ya. Tariku fahum syamil akhosil syabikina wa fursatin li bulugi majdi ramadana. Sejarah memahami puasa umat-umat terdahulu dan kesempatan meraih kemuliaan Ramadan. Nah, artinya kaji kita masih dalam persiapan menyambut puasa Ramadan kategorinya. Ini terkait dengan kehidupan kaum Minangkabau, orang Minangkabau ya. Usul dalam tarik itu sejarah. Nah, jadi kita kemarin sudah kita bahas secara kesimpulan. Tarik kita ternyata secara nasab kalau ditarikan ke pangkal spiritual termasuk kaum atau yang disebut umat Tuh, karena datangnya dari Nabi Syed ya, bukan Sulaiman ya, Malaya ya, pangkalnya dari Nabi Syed ya. Di sini kita bahas secara spiritual lama, kesufian, tasawuf dan Banwaruhum. Dalam konsep ini mungkin agak bingung, nanti jelas nih ya, karena andung korelasinya ke riwayat sahih dari Tarik Nabawiyah, sejarah kenabian pasti ada sandaran dalilnya, riwayatnya insyaallah sahih. Langsung saja ke tajuk risalah, silahkan simak. Agak sedikit jangan dianalisa melalui akal ya, jangan dianalisa dulu melalui akal. Nah, setelah di sini boleh diakalin, gabung dengan asbab, nanti kita paham. Konsep-konsep kecerdasan spiritual itu ada saatnya kita mesti menafikan intelektual. Nah, gitu kita memahami konsep yang disebut kecerdasan spiritual secara Islami. Makanya ada iman. Ya, ada iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi hamdal mustafirin hamdan yu'asi yu'amahu yuqafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum talim kita lafadzkan kembali keislaman kita dengan syahadatain. Kita persingkat saja dengan talqin zikir secara amalan biasa. Syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Shalawat umi 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Tahara bahasyatar la ilaha illallah la ilaha illallah
nafis. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholli wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir taqi hajatina. Wa khususan baru Nur Muhammad khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminkan saja doa nisfu Syaban. Allahumma ya jalmani wa la yumannu alaika ya jal jalali wal ikram. Ya jat tauli wal in'am la ilaha illa anta darul ladzin wa jarul mustadirin wa amanul qaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umul kitabi sayyikian au mahruman au maturudan au mutaron alaira fi rizki famhu. Allahumma bifadlika syakawati wa hirmani wa tardil waqti tori rizki wa atsbitni indaka fi umul kitabi syahidan marjukon muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal muntajali ala nabiyyikal mursali yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu mul kitab Ilahi bitajali adami fi lailatin nifsi min syahril sabanil muqaramil lati yufraku fiha kullu amrin hakim wa yubron isrif ani minal bala'i wa ma alamu wa ma la alam wa anta alamul ghuyubi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya Allah ya Rabbku, wahai yang memiliki anugerah dan tiada yang memberi anugerah kepadamu. Wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Wahai yang mempunyai kekuasaan yang memberi nikmat. Tiada Rob yang berhak disembah kecuali Engkau. Tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi. Tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan. Dan tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Allah ya Rabbku, jika Engkau telah menetapkan diriku di dalam umul kitab Lauh Mahfuz yang berada di sisimu sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, disempitkan rezekinya, sudilah kiranya Engkau menghapuskannya. Ya Allah ya Rabbku, berkat karuniamu apa yang ada dalam umul kitab, yaitu perihal diriku sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir dan disempitkan rezeki, dan sudilah kiranya Engkau menetapkan di dalam umul kitab yang ada di sisimu agar aku menjadi orang-orang yang berbahagia, mendapat rezeki yang berkah dan lagi beroleh kesuksesan dalam segala kebaikan. Karena sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam umul kitabmu, dan firmanmu adalah benar, yang diturunkan melalui lisan Nabi yang Engkau utus. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya ada umul kitab. Ya Rabbku, berkat penampilan yang maha besar dari rahmatmu,
pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini, diperincikanlah segala urusan yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan melalui takdirmu. Sudilah kiranya engkau menghindarkan diriku dari segala bencana yang aku ketahui dan yang tidak ku ketahui, serta yang lebih kau ketahui dariku, dan engkau maha mengetahui segala yang gaib. Serta berkat rahmatmu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga dia melimpahkan salam sejahtera kepada mereka. Rabbi sari sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani ya qauli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkan untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun talimi pada talim hari ini. Semoga bisa memahaminya dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa datang bertolebul ilmi di tempat ini. Ikhwan, akhwat, ya rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung ataupun yang mengaji mungkin terhalang tidak bisa langsung melalui sains teknologi, insya Allah bisa kita melihat dan mengikutinya. Tidak lupa kepada junjungan kita, guru kita Syaikhul Qadilah. Semuanya andung doakan rahimakumullah. Di pertemuan ini saya sebagai pentaklim al-fakir coba membahas kembali tentang tarik ya. Khususnya puasa secara umat-umat Islam terdahulu, dan kita coba gimana sih dapat meraih kemuliaan Ramadan. Tentunya memerlukan semuanya dengan persiapan yang matang. Amma ba'du, kita tarik ke belakang kembali di kaji kemarin supaya agak lebih nyambung sedikit ya. Jauh masanya sebelum kedatangan agama Islam di ranah Minangkabau ya. Ini terkait tentang anak bungsu dari Nabi Adam, Nabi kedua yang disebut Nabi Syed alaihissalam. Nabi Syed alaihissalam itu tidak terlihat penjelasannya di Al-Quran ya, dan tidak terbuka. Kenapa? Kemarin sudah kita bahas, karena kesifatannya beliau ini adalah banyak mendalami perkara ruhani, malamat ya. Pengaruh tasawuf khususnya di ranah Minangkabau pada awal-awalnya masuk Islam sangat kental sekali ya, sangat kuat sekali. Jadi orang Minang itu datangnya Islam awal adalah perkara tasawuf ruhani, kental kali. Bukan ke perkara tarbiyah, bukan ke perkara syariat, bukan ke perkara fikih, tasawuf dulu. Minangkabau itu kental sekali. Seharusnya orang Minang banyak dukun ya. Nah, tapi Allah Maha Besar, dikuatkan pula akliyahnya, maka pintar-pintar. Disinilah tasawufnya mulai tertutupi dengan hukum asbab. Kalau kita mau merenung, memang kalau kita runut secara ini ya, secara gen, Minang ini pintar-pintar. Maka ada istilah orang Minang ini Yahudinya Melayu. Bukan arti kata jeleknya ya, mudah-mudahan ya. Pintar-pintar orang Minang itu. Yang duduk juga pengen jadi orang Minang walaupun hanya separuh ya. Pintar-pintar ya. Jadi pengaruh tasawuf khususnya di ranah Minangkabau ini, itu khususnya kalau kita melihat dari riwayat dulu, ulama dulu, ini penggunaan istilahnya ada terkait dengan ruhun jani, tanah ranjani, itu dari bahasa Tamil ya.
Tamil. Nah sekarang saya tanya, agama asli Minangkabau itu apa? Tempatnya Biaro. Itu asalnya. Ada yang tahu nggak? Agama aslinya. Tunjukkan nanti ya. Istilah Banwaruhum, ya. Istilah ini terkait dengan kepercayaan agama Jainism. Jadi kalau ditanya asli agama Minang, khususnya Biaro Jainism, itu ada kaitan dengan keruhanian murni pada agama tauhid. Ya, Jainism. Penggabungannya itu dari Yahuda, Jainism itu, dengan yang disebut ini agama tauhid Ibrahim. Namanya Jainism. Itu kembangnya di Tamil Selatan, India Selatan Tamil. Itu lebih tua dari Hindi. Agama Jainism itu udah berada di Malaya. Di Minang udah ada. Ya. Makanya kalau disebut agama Hindu tidak masuk. Sulit karena metafisiknya berbeda. Buddha apalagi nggak ada patung duduknya. Ya, nggak kelihatan, ya. Jainism, ya. Lebih cenderung ke alam kekuatannya. Agama Jainism itu dianut masyarakat peradaban awal Minangkabau. Ini banyak tariknya, banyak ada sejarahnya yang mengungkapkannya. Jadi istilah ruhun, Jani itu muncul dalam teks surat-surat Sultan Ahmad Shah. Itu terkait agama lama yang bernuansa sufisme. Jainism itu pasti sufisme. Ya. Terutama pada bagian jib. Kalau melihat dari sejarah ada cap. Karena Sultan Ahmad Shah ini seorang sultan. Pasti punya cap. Potongan translate-nya, naskahnya itu ada di Malaya ya. Dong buka aja, bernomor 4ML83, 483. Ini menunjukkan sebagai berikut. Perhatikan, renungkan saja. Ya. Anda coba dari bahasa lamanya kita translate ke bahasa kita, ya. Tapi agak sedikit kacau-kacau, mudah-mudahan bisa kita pahami kalau ditranslate ke kita. Maka dengan takdir Allah Ta'ala dipeliharalahkannya bunga air mula. Bukan mulia, bunga air mula. Bunga air pertama, artinya gitu ya. Dipeliharakannya bunga air mula serta dengan hidayat Allah Ta'ala. Hidayah. Dan serta dengan iradatnya, takdir. Ya. Kudratnya dan takdir Allah Ta'ala. Lahirlah anaknya yang bernama Sultan Hidayatullah. Lahir. Yang akan menjadi raja di Banwaruhum dalam dunia. Ya. Maka berkatalah Adam Khalifatullah. Siapa yang memelihara anakku ini? Kalau ditranslatekan ke bahasa sekarang, siapa yang mengikuti karakter anak ini gitu. Dipelihara karakter anak ini karena anak ini akalnya sangat tajam. Ya, berarti pinter. Rupanya terlebih permai umpama bulan 14 hari, bulan tak dapat ditantang nyata. Rupanya begitu iktibarnya. Ya. Pada translate-nya ya. Maka Habil dan Qabil, anak dari Nabi Adam, atau Ruhun dan Nuruzani, itu bahasa lain dari translate ke Melayu. Ya. Kamilah memeliharakan saudara kami
tatkala itulah sembah maklum titah barajo, yang mana kala raja menolak sembah, itu nggak mau tunduk si Qabil ini, akhirnya dibunuh Habil, itu maksudnya, ya, nggak mau tunduk. Maka raja dimakan bisa kawin, itu dalam translate Tambo Minang. Maka raja dimakan bisa kawin, kena sial. Paham ya? Halo? Pelan-pelan dong. Karena raja itu ya tiada kaya, melainkan hanya kaya disembah, dimuliakan umat, gitu maksudnya. Duduk. Nah, wa ana ba'du itu translate-nya selanjutnya. Nah, kalau dibuka itu panjang, bisa habis waktunya. Pusing bola kepala kita. Kira-kira kesimpulannya itu. Jadi dari surat dari naskah lama Sultan Ahmad Shah. Ini sultan di Melayu, berada di sekarang Singapura, Malaka, ya. Nah, itu terbukti ada translate-nya. Nah, sayang di luar negeri kalau tidak salah, ya. Itu kata-kata translate-nya begitu. Nah, akhirnya dari translate lain menyebar ke tambo lainnya yang basera di ranah Minangkabau. Translate tadi itu induknya, menyebarlah tambo-tambo itu. Paham? Pertama belajarnya dari Pasai, Perak, Pasai, Barus, Minang. Ya, translate ajaran itu. Mereka sudah ada berkultur, beradat budaya di Minangkabau ini. Ya. Tambo-tambo lainnya yang berserak di ranah Minang, narasinya tertulis itu paling awal terkait dengan Dajjal Iskandar Zulkarnain the Great. Beliau ini kemana udah kaji? Beliau ini anak bungsu dari Nabi Syed. Menurut Tambo, walahu alam. Ya. Mempunyai karomah kesaktian 2 tanduk dari samudra yang diambil. Itu yang disebut talakung di kepala. Itu ada gambarnya di translate agama Ibrahima. Ya. Nah, jadi yang seperti di Minangkabau itu dipakai oleh perempuan Minang itu bukan tanduk kerbau. Bukan gitu maksudnya, ya. Jadi terkait juga dengan anak bungsu dari Nabi Syed alaihissalam yang disebut Iskandar Zulkarnain, juga ditemui pada surat diplomatik Sultan Ahmad Shah. Pada era udah agak sini 1600-an Masehi. Sultan Ahmad Shah ini memiliki keturunan bernama Bandara Negeri Perak. Dari pihak ibunya bertahta pada tahun 1660-1690 di Perak. Beliau dikenal akhirnya keturunannya pertama kali sebagai raja di Pagaruyung. Itu ujungnya ke sana. Raja dulu, belum masuk ekspansi dari Chola yang jatuhnya dari mana? Damasraya, Adiatawarman belum. Itu dulu sudah ada kerajaan. Nah, itu dari Perak. Dari keturunan bendahara negeri Perak dari pihak ibunya. Bertata 1660-1690, beliau dikenal sebagai Raja Pagaruyung yang paling sangat produktif dalam urusan surat menyurat. Akhirnya memiliki jaringan luas
sampai ke raja-raja Mataram, Nusantara, sampai Sriwijaya. Akibat jaringan ini luas, maka datanglah dia ke Warman dengan Pamalayu. Paham ya? Jadi orang pintar kalau penjaringan luas, dia ekspansi juga. Ya. Di antara teks Mukadimah surat Sultan Admatsah, beliau menyebutkan dirinya sebagai keturunan Iskandar Dzulkarnain. Ini dialih aksarakan oleh cendekia Sufisme, cendekiawan yang mempelajari Muslim dari Jerman. Kemana-mana ya, bernama Zendrakat, membuat buku A Kingdom of What? Language and Power in Sumatra. Itu bukunya. Kau tahu dong ya? Gitu. Dan Andong sedikit baca bukunya karena pusing. Ya. Gramatikalnya beda-beda. Itu bukunya, silakan sebagai referensi. A Kingdom of What? Language and Power in Sumatra. Ini dialih bahasakan ke bahasa Melayu oleh ulama lama. Oleh cendekiawan Muslim lama. Itu disebut Tambo Pagaruyung. Apa? Tambo. Jadi Tambo Pagaruyung nggak asli renungan. Dodok ya. Bisa dijabarkan intelektual Tambo itu. Cuman iktibar maknanya ini sangat kental. Lebih berat kalau kita membahas syairnya Rumi. Tambo Pagaruyung itu lebih berat. Jadi negeri Perak sendiri adalah itu pewaris Kesultanan Malaka. Ya. Negeri Perak itu setelah kejatuhan Kerajaan Malaka. Nah, sekarang jadi Singapura kalau tidak salah. Ya. Bergeser ke daerah, masuk ke daerah ini juga memang ke daerah Kelantan atau daerah Malaysia. Dari sini kita menjumpai titik temu. Nah, disitulah diungkapkan secara lebih ke sufismenya. Ada kitabnya, silakan dibaca di sana. Namanya Sulalatus Syaratin. Itu Anda tunjukkan referensinya. Jadi jangan sampai kita salah. Jadi kita mesti pertama, kalau ingin jelas pembaca Tambo Minang, tanpa ada referensi dari kitab intelektual orang Eropa yang disebut The Kingdom of What Language of Power Sumatra, antum keteter nanti, khayali nanti. Nah, setelah itu kalau ingin mendalami secara mendekati ke tasawuf yang Islami, antum harus punya referensi kitab Sulalatus Syaratin. Itu banyak di Barus. Ya? Terlalu akademis dong, oke, enggak, bukan terlalu akademis. Anda hanya menunjukkan supaya jangan ingin membuktikan referensinya ya. Nah, itu kitab-kitabnya. Nah, kalau kesulitan dari referensi, Anda bisa carikan. Karena itu udah ada catatannya di sini secara hukum hikmatul hu. Bisa disimpulkan. Jadi sayangnya tidak ada yang aslinya karena translate-nya berserap. Ya. Untuk Sulalatus Syaratin ini. Di kitab itu menyebutkan Raja-Raja Malaka sebagai keturunan Iskandar Dzulkarnain the Great. Itu dari jalur Sangsapurba. Ada di Tambo itu. Sangsapurba ini dikaitkan kepada keturunan Sultan Ahmad Shah. Beliau menggunakan narasi Iskandar Dzulkarnain ini untuk menghapus bayang-bayang menakut-nakuti kekuasaan Aditya Warman dari Mataram. Paham nggak? Itu politiknya. Paham ya? Jadi betul tidaknya Sultan Ahmad Shah ini ya yang dari apa? Singapura lah ya, gitu ya sebutnya ya. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Jadi kembali kepada sosok Nabi Syed, ya, ke awal lagi. Itu memang dipercaya sudah lama mendapat jodoh dari bidadari surga. Yang ajaran tasawuf lama itu menginformasikan tentang sosok bidadari yang menjadi istri Nabi Syed tadi.
Karena doa Nabi Adam. Karena Nabi Syed ini tidak kembar. Anak Nabi itu kan 40. 39 kembar semua, ada laki perempuan dikawin-kawinin kan. Akhirnya iri. Qabil dan Habil ini sampai bunuh-bunuhan. Akhirnya karena penerusnya tidak ada, ya, perang terus nih. Karena waktu itu perang kenapa? Karena gesekan alam dengan alam jin belum ada batas. Jadi masih kelihatan jin. Jadi mereka, kamu berkawan, ada jin KH itu nggak kita tahu. Baik itu gitu. Makanya Nabi berdoa. Nabi punya penutupnya. Ya Allah, berilah karuniakan anak sebagai pengganti Habil yang terbunuh oleh Qabil. Kemarin udah dikaji. Maka dibelilah, bukan hidayah, karunia oleh Allah. Hamil Siti Hawa. Nah, diberi nama Syed. Itulah karunia. Artinya, gitu ya? Itulah Nabi yang keberapa? Syed itu kedua. Nah, beliau mendapat risalah 16 suhuf. Nabi Adam 10 suhuf. Yang paling banyak 30 suhuf Nabi siapa? Idris. The Ten Commandment Musa. Ada filmnya tuh. 10 suhuf. Nabi Syed, Nabi Adam 10 suhuf. Suhuf itu artinya, ada yang tahu? Itu ngaco oya-oya di piaman. Apa? Tabut. Suhuf itu artinya tabut. Letaknya di kotak. Ada janggotnya, kuncinya jenggot Nabi Adam alaihissalam. Gitu ceritanya. Betul tidaknya wallahu alam, ya. Tapi ada riwayat yang sahihnya, ya. Nah, jadi suhuf yang paling banyak siapa? 30, Nabi Idris. Anu tidak akan bacakan, anu membacakan yang terkait dengan amalan Ramadan. Suhufnya Nabi Syed. Terkait juga dengan Islam. Hati-hati, antum punya bakat di suhuf ini. Di antara isi suhufnya adalah bamalu. Itu ada di ta'adat. Orang Minang tuh harus bamalu. Ya. Nah, riwayatnya sahih, dan baca. Ya. Jadi ada 16 yang mesti dipegang oleh runut nasab juriat yang terahnya Melayu lama. Coba. Nah, orang yang melanggar 16 suhuf ini, lihat aja kehidupannya sehari-hari. Kacau tuh. Itu pentingnya kita mengaji yang disebut tarik. Tarik ya. Jadi Nabi Syed dapat jodoh dari bidadari surga. Yang tasawuf menyebut menginformasikan sosok bidadari ini yang menjadi istri Nabi Syed. Alih-alih berasal dari jannah. Jannah itu di Jason disebut bukan jannah, khayangan. Apa? Khayangan. Ya. Nah. Jannah itu berangkatnya di Islam. Sosok bidadari dari tempat jannah. Jannah ini bukan surga akhirat loh. Dimensi beda yang sangat senang. Tuh nih. Kelangitannya nggak bisa disebut. Karena tiap alam itu berbeda. Yaitu banyak kegoiban kan. Kenapa ini paham? Karena dibuka oleh Syed. Karena Syed ini penjaganya Nur Hakikat Muhammad. Pembuka dari tabir. Dan penutup tabir adalah Nabi Syed. Yang penerusnya adalah Balia Malkan. Siapa itu? Nabi Khidir. Ya, dia sampai kiamat karena beliau tidak mati. Makanya sampai kiamat tidak akan bisa melihat jin karena terhijab, ada penunggunya. Aduh, ini kalau misalnya nggak jelas jadi ekstrim nih kaji nih. Ini harus jelas referensinya ya. Orang Minang menyebutnya jannah itu pada dulu disebut Sarugo Kayangan, Sarugo Rocopado.
sarugo nan salapan. Nah, berarti dimensinya di atas langit 7. Ada kemalukan. Jadi langit lapisannya nggak 7 aja ya. Gitu. Mungkin beda tempat ini. Artinya beda pemahaman ya. Nan salapan. Itulah konsep surga dari bahasa agama Jain. Paham? Nah, sebuah agama kuno dari India Selatan yang sekarang disebut Tamil itu sama tuanya dengan agama Hindu, bahkan lebih tua, Jain itu. Hal ini disimpulkan dari karakter Sarugo Kayangan dalam cerita Tambo Minangkabau yang menyebutkan posisi Indra sebagai Raja Kayangan dengan sebutan Nini Indo Jati. Indra itu Indo Jati. Jadi Nini Indo Jati itu Kayangan. Ya. Jadi kalau antum mencari Bundo Kandung itu Padusi Surugo. Tidak dicari bantunya dong. Siapa beliau? Beliau itu istri dari Nabi Syed. Nanti doa Nabi Adam. Jadi itu makanya tua. Kamu Minang. Kamu dicari Bundo Kandung Minang. Bundo Kandung tuh istri Nabi Syed. Melenceng jauh nggak pemahaman kita dari bahasa Tambo? Melenceng kan? Padahal itu itibar. Itu dari agama Jain, ya itu agama langitan juga, karena Islam belum masuk. Ya. Jadi disimpulkan karakter surga Kayangan itu dalam cerita Tambo Minangkabau, Rajo Kayangan disebutkan Nini Indo Jati atau Rajo di Kayangan. Ketika Siti Hawa mengandung sang anak, ya, mengandung Syed. Ya, Siti Hawa itu jelas istri dari Nabi Adam. Kandungannya tidak terasa berat dan melahirkannya nggak susah payah dan nggak ada kerasa, brusut aja. Itu sih kelebihannya. Ya. Hawa melahirkan Syed beberapa tahun setelah terjadinya pembunuhan Habil oleh saudaranya kakaknya Qabil. Karena tersebab dari irinya kurban. Itu pangkalnya. Iri kurban. Karena kurban Qabil tidak diterima. Kurban Habil diterima. Kemarin risalahnya. Silakan baca. Ya. Jadi istilah berebutan istri. Wallahu alam. Wallahu alam. Ya. Atau Rajo Kayangan ini ketika Siti Hawa mengandung sang anak dari Syed, kandungan tidak terasa karena yang dikandung ini adalah kaitannya dengan doa yang sifatnya kemalukan yang sudah ada di surga. Syed beberapa tahun setelah terjadi pembunuhan tadi lahir. Ingin mendalami perkara ini silakan antum kasih referensinya kitabnya Qasas Al-Anbiya. Ini sebagaimana diceritakan Nabi Adam sempat menderita sakit selama hampir 11 hari sebelum wafat. Jadi Nabi Adam sempat sakit 11 hari sebelum wafat. Ya. Saat masih sakit Nabi Adam berwasiat kepada Syed untuk meneruskan wasilah kenabian. Nabi Syed alaihissalam menerima beberapa wasiat dari ayahnya Nabi, ya, dari ayahnya Nabi Adam alaihissalam, termasuk di dalamnya perintah untuk memerangi Qabil. Karena Qabil nggak berubah, durjana. Jadi kata durjana itu sambungan dari Qabil durjana, bandel. Durjana kalau bahasa kita apa? Itu Sanskrit, ya. Nabi Adam memberitahukan kepada Syed tentang akan terjadinya topan kehancuran alam pertama. Ya, pertama kali di atas dunia. Maka diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam.
Dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Jadi Syed itu sudah bisa apa yang akan terjadi ke depan 100 tahun sudah diberi kitabnya. Karena beliau ini pembuka dari kegoiban, penunggu dari alam nurani itu di Nabi Syed. Ya. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan berikutnya diwariskan kepada anaknya yang bungsu Syed. Kemudian dilipat, disimpan dalam sebuah jenis peti, itu yang disebut peti tadi dikunci, dimasukkan jenggot Nabi Adam, itu yang disebut tabut. Apa? Tabut. Tabut itu ada, bukan di Pariaman aja. Itu yang disebut tabut. Adam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut sambil berkata kepada Syed. Dan ini riwayatnya sahih. Ini kata-katanya. Ya bunaya, qad hadihi syariati wahmilha ma'akan andal umuri muhimati. Satu sa'aduka hadihi syariatu ala hajimatil adui wahuwa layajalu ma'aka wa idaro aitasyaharah qad abiyada wa alam ani nihayataka qad aktaraba wa anaka tamurutu fitil kasanati. Iya kan? Artinya dong ya. Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Ini masa itu bro, ratusan tahun awal ada manusia. Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun berikutnya. Ya. Nah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Nabi Syed serta menyerahkan tabut dan suhuf. Cincin, tabut, suhuf, itu warisannya kepada Nabi Syed yang diturunkannya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berkata, ya bunaya qatilun ahaqobilu fa inna Allah saya inka ala hajimatihi. Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabilu. Sesungguhnya Allah menolongmu untuk mengalahkannya. Itu salah satu juga wasiatnya. Ya. Jadi dasar dalil tabut, suhuf dan perintah dari Nabi itu ada di Quran. Ayo. Dalil yang menerangkan tentang turunnya suhuf dan kitab terdahulu Allah dan kita mesti mempelajarinya. Allah berfirman di Quran surat Al-Alaq, surat 87 ayat 18 19. Iqra'i itu dia dasarnya. Ya.
Sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jadi bahasa jelas gini ya. Sesungguhnya penjelasan ini yang disampaikan tadi, riwayat tadi, terdapat dalam suhuf lembaran-lembaran tabut yang terdahulu. Itu banyak jumhur ulama menafsirkan begitu, ya, yaitu tabut suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Itu keturunan dari Ibrahim. Estafet, duduk, sit, itu dia. Jadi sandaran mijabar itu tadi sampai, ya. Nah, kita tutup dulu di bab yang bab 2 ini dulu. رمضان تجلى وابتسم